Udah mulai. Gak ngomong loh, kameramen kita agak ini ya. Aduh. Ditinggal dong sama kameramen. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, temannya Teguh Hamzah Pansuri. Dan saya masih sahabat karibnya Mas Fadli. Di channel YouTube kita bersama, apalagi kalau bukan NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Wih, udah kayak pembaca berita di TV-TV. Namanya juga Forex TV ya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas poin yang paling penting, yang paling sering kejadian dan sering banget jadi kesalahan besar buat para traders di Nusantara kita, yaitu averaging. Ini dia nih. Jadi jauh sebelum saya belajar tentang unfilled order, Mas Teguh, saya juga melakukan averaging sebetulnya. Sama. Ini pengakuan dosa dulu ini ya. Sama ya. Karena ya gini, dulu ketika kita belajar tentang financial ya teman-teman ya, tentang pengetahuan keuangan gitu ya, memang ada yang namanya dollar cost averaging. Di mana ketika teman-teman membeli terus-menerus dolar dalam waktu 12 bulan, misalnya setiap bulan sekali teman-teman beli, kan harganya naik turun tuh. Kalau kita beli 10 tiap bulan, terus di akhir tahun pertama itu ya, di akhir bulan ke-12 teman-teman kan akan dapetin $120 berarti. Betul. Misalnya setiap bulan beli 10. Nah, dibanding kalau ternyata saat dolarnya turun. Teman-teman beli lagi, dibanding langsung beli $120 di depan, mendingan di averaging. Betul. Jadi beli lagi, walaupun belinya sama-sama 10, tapi jumlah rupiah yang teman-teman keluarin itu lebih sedikit daripada langsung dibeli 120. Betul. Jadi dapatnya sama-sama $120, tapi modalnya jadi lebih kecil. Betul. Nah, secara finansial sehat sebetulnya. Itu yang kita harapkan. Tapi ya, kalau harga balik. Betul. Kan gitu. Jadi harganya harus kayak gini nih. Nah, disitulah yang namanya keuntungan averaging. Jadi, itu yang dipakai sama teman-teman trader forex untuk bisa menyelamatkan kondisi saat lagi loss. Benar. Ya kan? Ini kita kan ngomonginnya tentang memperbaiki loss dengan averaging kan gitu. Yes. Jadi ya sebenarnya ada banyak penggunaan dan pendekatan yang berbeda tentang averaging dan seringkali menyelamatkan, betul gitu ya. Tapi seringkali juga teman-teman justru malah bikin kita malah jadi apa ya? Ketergantungan. Banyak. Wah. Makanya kita pengen bahas di video ini nih teman-teman. Jadi kita udah bikin beberapa poin penting yang mungkin teman-teman belum tahu tentang averaging. Nah, apalagi sebagai trader nih. Ini ada 5 poin penting ini Mas Fadli. 5 poin penting. Nomor 5 ini yang sangat membagongkan. Ted ya, tolong ya. Apa ya? Ini yang paling penting yang poin nomor 5 ya. Jadi kita bahas dulu yang poin nomor 1 lah. Oke. Iya. Yang pertama, gue duluan lah ya. Oke, siap. Yang pertama, teman-teman. Kita perlu paham secara psikologis bahwa kondisi kita sebagai seorang traders itu lebih sering mempertahankan kondisi rugi daripada kondisi profit. Iya. Ketika floating minus kita lebih sering bertahan daripada kondisi floating profit. Betul. Gitu. Sehingga strategi averaging yang seharusnya fair ya, kalau misalnya profit ya untung seharusnya. Benar. Tapi ketika rugi ya harusnya juga bisa tercover dengan profitnya. Betul. Seringkali karena kehajar sama psikologis malah jadi merugikan. Nah, ini poin yang pertama. Kenapa? Karena misalnya gini, teman-teman averaging down, kalau teman-teman harganya naik lagi gitu ya, nggak perlu nyampe ke atas teman-teman beli yang pertama, udah profit. Yes, betul banget. Gitu. Tapi teman-teman kan juga perlu punya toleransi. Ketika teman-teman beli terus harga terus turun mau sampai mana? Betul. Nah, problemnya adalah secara psikologis kalau kita ngelihat floating minus, sebagian besar dari trader yang kita kenal gitu ya, kita ngerasa sayang nih nanti jangan-jangan harga balik kalau di-cut. Ya kan? Jadinya ditahan, malah dapat kerugian yang lebih gede. Besar. Gitu. Jadi ini justru malah bikin kerugian teman-teman lebih gede, atau faktanya margin call. Teman-teman kehabisan seluruh modalnya gitu. Nah, itu poin penting yang pertama. Jadi averaging, teman-teman kan kenal sama diri Anda sendiri ya. Apakah Anda tipe yang justru bisa nahan floating profit panjang? Atau kebalikannya, malah nahan floating minus panjang? Kalau masih nahan floating minus, saran saya jangan averaging. Pasti rugi. Gitu. Itu poin pertama. Oke.
Lu Oke. poin kedua. Yang kedua, Pak, bentar. Ini sebagai pengalaman saya juga ini Mas Ali ya. Yang kedua itu resikonya besar ya, menggunakan teknik averaging itu. Gimana nggak besar ya? Ketika teman-teman udah salah arah, udah tahu salah arah, tapi teman-teman berharap harga akan balik lagi, kemudian mumpung harga masih di bawah ini, gua udah salah arah ya kan gitu. Mumpung harga masih di bawah, gua buy lagi Buy lagi misalnya aja, gitu, kan, karena gitu. berharap Kayaknya harga udah akan terlalu balik bawah lagi nih, kan gitu. gitu ya. Atau ini harga udah terlalu bawah ya betul. Tambah lagi buy pakai marti lagi. Ya Di kan? marti lagi kan. Itu Lotnya tepuk tangan. ditambahin ya kan. Karena kita berharap naik beberapa poin atau beberapa pips saja, setidaknya floating minus yang di atas tadi sudah tertutupi gitu sama ya kan. buy yang lagi yang di profit bawah. itu, di bawah. Benar. Makanya kita butuh averaging marti. Nah, itulah kejadian dulu waktu dahulu ya, melakukan averaging alasannya seperti itu. Zaman jahiliyah dulu ya. Jangan diikuti ya. Jadi resiko yang kedua ya memperbesar resiko justru. Benar, malah kan? jadi ya kalau nggak balik gimana? Makanya kan mempercepat jadinya, mempercepat umur dari Benar. Aku Karena tuh banyak dari kita yang punya cara trading yang nggak sehat, nggak Yes. punya manajemen resiko yang terukur. Gitu. Mungkin kalau lebih nggak usah terukur manajemen lebih kecil kayaknya lah. Mas. Trading plan kayaknya aja nggak ada. Itu benar. Iya juga. Nah itu dia. Kalau teman-teman belum punya strategi yang valid, yang proven, yang terbukti profit, apalagi ya saran saya jangan averaging. Gitu. Nomor Iya. dua. Nomor 2, ada nomor 3. Nomor 3. Nah ini penting banget nih teman-teman. Ketika teman-teman pernah tanda kutip ya berhasil mendapatkan keselamatan Benar. ya dengan strategi averaging, teman-teman jadi ketergantungan. Kenapa? Seringkali kita suka ngulang-ngulang pengalaman di masa lalu, tapi kemarin pernah profit Nah, kok. itu Cara dia, benar. Kemarin pernah dapet kok dan berhasil selamat kok gitu. Akhirnya ketika kondisinya berbeda dengan yang kemarin, teman-teman tetap hidup di masa lalu. Iya, betul. Gitu. Jadi ketergantungan sama arah market. Ini biasanya yang kayak gini nih arahnya nanti berubah kok. Gitu. Padahal kan ya yang namanya market kan penyebab dia bergerak kan ada banyak dan nggak selalu mudah-mudahan gitu kan. Benar. Jadi teman-teman perlu punya strategi pembatasan resiko, strategi sampai di mana harga mungkin akan bergerak gitu. Bukan cuma kemana harga mau bergerak, tapi sampai di mana harga akan bergerak. Teman-teman perlu punya ukuran. Nah, kalau teman-teman melakukan averaging, teman-teman jadi ketergantungan, addicted gitu. Yes. Jadi nagih nih, wah pernah profit nih gitu. Jadi walaupun udah loss, MC lagi, deposit lagi, dan begitu kejadiannya minus lagi, di averaging lagi ya kemarin bisa kok. Terus-menerus begitu teman-teman. Tetap aja, walaupun pernah profit dan pernah withdraw profitnya, tetap pasti banyakkan lossnya kalau teman-teman nggak punya technical yang benar-benar bisa menyelamatkan. Jadi bergantung sama arah market. Iya, arah market Gitu. ya kan. Ya, aku berharap harga balik nih kan gitu ya kan. Jadinya itu kayak sih gitu. jadinya jadi bisa spiritual sih. Gitu ya. Dia berdoa ya karena udah floating minus, averaging di marti masih nambah Iya, minus betul. lagi. Wah, jadi spiritual trader. Dia jadi lebih sering berdoa sama Tuhan, ya kan ya Tuhan. Sering Engkau maha membolak-balikan dunia ini. Berapa sulitnya lah gerakin chart dikit buat saya kan. Jadi lebih mendekatkan diri. Ada efek positifnya. jadi terjaga ya tiap malam ya kan, terjaga selalu terjaga. Jadi begadang dia kan gara-gara itu. Jadi ya Oke. nggak hati-hati, bisa ketergantungan teman-teman. Nah, ada yang keempat ya. Yang keempat itu juga poin penting teman-teman yang menggunakan averaging tidak selalu efektif ya. Nggak selalu efektif, betul. Jadi ya bisa mungkin ada kalanya mungkin teman-teman ketika di satu kondisi yang seperti Mas Fadi sampaikan tadi, ada suatu kondisi yang aku kemarin itu profit gitu ya kan dengan melakukan averaging. Nah, ya kalau profit. Kalau misalnya nggak profit, teman-teman tahu nggak cara keluarnya seperti apa kan gitu. Seringkali ketika udah dilakuin, terus habis itu masih minus, Bener. bingung. Bener. Ini harus diapain? Bener, makanya kan Gitu. udah ketergantungan lagi kan, ketergantungan sama arah market tadinya. Ya, Ini kan harusnya balik ini. Aku pokoknya nunggunya sampai balik. ya nggak bisa gitu. Jadi berharap kan. Gitu. Benar. Jadi ya kadang efektif, kadang enggak. Kan kita nggak pernah bisa klaim sebuah strategi Betul. ini pasti selalu efektif dalam semua kondisi. Ada kondisi di mana memang nggak sesuai sama analisa kita. Benar. Ya udah, kita ngaku salah, kita cut loss. Atau pakai stop loss dari awal, jauh lebih sehat. Bener. Gitu. Bahkan kita nggak perlu nongkrongin chart, nggak perlu begadang, nggak perlu yang tadi kan doa bolak-balik kan untuk supaya chartnya balik arah gitu kan. Nggak perlu seperti itu teman-teman. Jadi nggak selalu efektif. Nggak selalu efektifnya itu lebih dampak buruknya ini merusak psikologinya sih teman-teman ke teman-teman Yes. ya kan. Secara Merusak psikologis jadi psikologi. rusak mentalnya.
Apalagi tadi kan jadi, wow, karena dulu pernah bisa kok gitu. Itu tuh jadi udah psikologi nagih itu ngelihat market terjadi. udah nggak objektif gitu ya. Jadi melihat market kayaknya gitu. Jadi nggak sangat mengganggu ya, terutama untuk psikologi teman-teman. Nah, ini mungkin yang kelima nih. Yang kelima ya. Teman-teman, ini yang kelima ya. Tadi yang kita bilang bahwa nomor 5 ini adalah intinya inti. Ini yang paling penting yang perlu teman-teman ngerti tentang averaging. Poinnya adalah membatasi fleksibilitas teman-teman semua. Betul. Dalam hal apa? Gini, ketika teman-teman averaging, teman-teman akan terfokus sama transaksi yang sedang berjalan sehingga teman-teman akan kehilangan banyak peluang yang mungkin teman-teman dapat di saat teman-teman sedang averaging. Misalnya teman-teman buy, harusnya turun dikit udah harus di cut loss atau kena stop loss, teman-teman tahan, habis itu buy lagi, tahan, terus buy lagi. Jadi ada 3 buy yang sedang teman-teman pikirin nih, aduh gimana ya, mudah-mudahan naik. Padahal mungkin ada peluang sell, ya kan? Nggak diambil malahan. Nggak diambil malahan. Atau ada peluang buy lagi tapi belum datang, perlu ditunggu, dijagain di bawah misalnya. Seringkali kreativitas kita jadi hilang, daya analisa kita, kemampuan analisa kita jadi stuck, jadi hilang karena teman-teman lagi floating minus karena averaging tadi. Betul. Jadi nggak fleksibel tradingannya. Jadi kemungkinannya bisa kehilangan banyak peluang karena nggak bisa ngambil keputusan baru. hanya terfokus sama satu kejadian ini gitu ya kan, di Euro USD udah di Euro. Jadi dia kejebak di situ aja gitu ya berbulan-bulan gitu. Bahkan ada yang datang ke kantor NFC gitu cerita, "Mas, ini saya udah floating minus tahun. Udah turun 700 pips. Ini gimana? Harus diapain?" Waduh. Ya setiap kasus beda-beda ya mungkin jawabannya ya, tapi overall sebagian besar kasus saya selalu bilang ya cut loss aja. Kenapa? Karena poin nomor 5 ini teman-teman. Nggak bisa mikir. Anda akan hidup di sana berbulan-bulan, bertahun-tahun mau diapain? Bener. Gitu. Bagus kalau nggak MC kan, jadi karena lotnya kecil kan. Tapi karena averaging jadi akhirnya kebanyakan transaksi, terus nggak terima kekalahan. Betul. Jadi terus bingung, juga sekarang kan harus diapain? Bener. Jadi membengkak juga kan lot yang digunakan. Jadi lot gajah ternyata kan. Lot semut jadi gajah. Gitu. Jadi di komunitas kita, di komunitas Forex NFC teman-teman, kita selalu menghindari yang namanya averaging. Kita ajarin teman-teman semua untuk menggunakan single transaction di setiap transaksi teman-teman semua. Single analisa, teman-teman lihat di mana harga buy yang bagus di tempat harga murah, sell di tempat harga mahal. Dan ya udah pakai stop loss dan take profit supaya sehat. Betul. Kalau udah loss ya udah nggak apa-apa karena nggak akan bisa kita keluar dalam kondisi market apapun dengan keadaan selalu profit, nggak bisa. Ada hari di mana kita harus menerima ya udah loss. Kekalahan. Yang penting ketika loss berapa, ketika profit berapa. Betul. Ya kan gitu. Jangan mau profit cuma sedikit. Kalau profit kita lebih gede dari loss-nya kita, on the long run teman-teman ngalamin beberapa kali loss nggak apa-apa. Wajar itu ya teman-teman ya. Ya wajar, namanya juga bisnis kan gitu. Kadang rugi, kadang untung kan. Yang penting di akhir permainan, teman-teman di akhir bulan, di akhir tahun, apakah akun Anda bertumbuh? Apakah ada yang bisa di-withdraw untuk dimasukin rekening? Betul. Ditarik di ATM? Dipakai makan kan gitu. Dinikmati. Tadi ngelihat ya kan orang makan mereka kan. Mungkin mereka habis WD profit. Gitu teman-teman. Oke. Jadi itu beberapa poin penting yang mudah-mudahan bisa bantu teman-teman semua. Terutama teman-teman yang masih mungkin saya masih average mas tapi nggak tahu gimana berhentinya atau sebenarnya ini salah atau benar gitu ya. Mudah-mudahan ini membantu. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. See you.